Dan saya nanti berikutnya boleh jadi volunteer teman-teman. Use of passive voice. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. My bike was stolen. Ya. Nah, ini katanya fokus kepada aksinya juga bisa. Ya. Berarti stolen, dicuri. Nah, passive voice bisa masuk, bisa digunakan ketika seperti itu. In the example above, the focus is on the fact that my bike was stolen. I don't know, however, who did it. Ya, gimana cara mencurinya dan kemudian siapa. Berarti subjek sama adverbnya tidak diketahui di sini. Next, sometimes a statement in passive is more polite than active voice, as the following example shows. Nah, passive voice terkadang lebih polite katanya, ya kan? Lebih sopan daripada menggunakan active voice, kalimat aktif. Ketika kasus seperti ini, a mistake was made. Ya. Sebuah kesalahan telah dibuat. Nah, ya. Contohnya kita seorang guru, ya kan? Kita mau bilang sama murid kita, daripada kamu bilang, Pradita, kamu buat kesalahan. Nah, itu kan kurang sopan, ya kan? Sebuah kesalahan dilakukan. Jadi nggak ke Pradita aja, ke banyak umum bisa dilakukan. Dalam kasus seperti itu, passive voice dilakukan. Next, in this case, I focus on the fact that mistake was made, but I do not blame anyone. Ya, walaupun saya tahu Pradita yang melakukan kesalahan, tapi dia tidak mau melakukan, tidak mau menyatakannya langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi more polite untuk poin menggunakan passive voice. Okay? Any question? No? So we can go to the next slide. Siapa yang mau bahas ini? Oke, saya aja yang bahas kalau gitu. Nah, di sini ada tenses simple present, simple past, present perfect, future, ya. Ini apa ini? Helps verben, ya. Ya, berarti dia menggunakan kata-kata can seperti itu. Nah, yang saya mau ajarkan itu yang simple present sama simple past saja deh. Yang lainnya nanti dibahas di structure, ya, atau mau belajar sendiri silahkan. Nah, karena kalau terlalu banyak juga nggak ada dapatnya nanti, ya. Sedikit tapi kita dapat, kita paham. Simple present berarti dia menyatakan kejadian yang saat ini merupakan kebiasaan atau merupakan fakta, ya. Contohnya Rita writes a letter. Berarti si Rita ini kebiasaannya sering menulis surat, ya. Nggak tahu kita untuk surat siapa gitu ya. Mungkin dia sebagai administrator di sebuah institusi. Jadi kita buat passivenya. A letter is written by Rita. Ya. Berubah. Yang mana berubahnya? Posisi subjek sama objek berubah. Ya. Satunya lagi yang paling penting, verbnya berubah. Pada kalimat aktif, writes artinya membaca. Kita itu menggunakan verb one. Kalimat pasif is written. Ya. Sudah beda. Jadi ingat passive voice di dalam simple present itu kita menggunakan am, is, are, kemudian verb 3. Di situ menggunakan is karena subjeknya a letter, cuma satu, ya. Verbnya jadi verb 3. Ingat am, is, are, verb 3 untuk menyatakan kejadian pasif, ya, yang berupa kejadian yang sering dilakukan atau fakta. Sementara simple past, ya, simple past, Rita wrote a letter. Rita telah menulis surat. Suara saya jelas, Mbak? Jelas ya? Jelas. Oke. Wrote di situ itu verb berapa kalau simple past? Wrote. 2. Benar. Benar.
Kalimat pasifnya sama kayak kalimat pasif pada simple present tense, subjek sama objeknya dibalik. Ya, perhatikan. Verbnya yang tadinya wrote, verb to berubah menjadi was written. Jadi kalau simple past, dia menggunakan was or were. Kenapa pakai was di situ? Karena a letter cuma satu, makanya pakai was. Kalau jamak nanti pakai were. Written pakai verb 3. Oke. Jadi ini pasif untuk kejadian yang udah lewat. Oke. Semua kalimat pasif menggunakan verb 3. Tapi sebelum verb 3 ada to be, ya, yang berbeda-beda. Kalau simple present tadi sebelum verb 3-nya apa, Mbak? Is MR. Kalau simple past tense sebelum verb 3 was sama were. Very good. Iya. Ya. Satu lagi deh saya tambah. Future tense itu di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Future 1 gitu dibuatnya. Future 1. Ya. Kalau tadi simple present, sekarang kebiasaan simple past sudah lewat. Future ini kan yang akan datang. Ya. Rita will write a letter. Will write. Ya. Will ditambah verb 1. Pasifnya, sebuah surat ditulis oleh Rita. Will ditambahi to be. Ingat ya, to be-nya yang berubah-ubah di pasif. Sementara verbnya verb 3. Nah, to be di sini, karena di sini udah ada will, jadi tinggal nambah be saja. Jadi, will be written. Oke, any question? Nggak sulit ini. Ya. Kalau saya rasa ini nggak sulit. 3 rumus ini. Ya. Cukup kita mempunyai nalar aja. Membalikkan subjek, objek, kemudian verbnya. Semuanya pakai verb 3 kok. Pasif. Jadi nggak ada yang verb 2, nggak ada yang verb 1, nggak ada verb ing. Semuanya pakai verb 3. Hanya saja sebelum verb 3 itu ada to be yang berbeda-beda. Itu yang perlu diingat. Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga tambah-tambahan yang lain boleh dibelajari sendiri. Saya kasih ini biar bisa mengembangkan sendiri. Tapi yang penting tiga tenses yang saya jelasin tadi. Oke, passive voice. Any question about it? No sure. No sure. Oke, berarti kamu udah insya Allah ya paham ya, clear ya. Insya Allah ini berarti sama seperti kita belajar simple present tense, present continuous tense, seperti itu, sure. Iya, tapi yang kita pelajarin itu pada kalimat aktif biasanya. Ya, contohnya simple present tense, pelajaran structure, ya. Simple present tense, present continuous tense, ya itu semua itu dalam kalimat aktif kalau kita belajar tentang itu. Nah, di sini kalimat pasifnya. Oke? Iya. Okay, good. So we have writing planning. Ya. Jadi how to writing planning. Ya, sama how to write ya planning. Sama kayak menulis-nulis yang lainnya. Ya, ya kita harus tahu. Yang pertama, ya kita buat outline-nya dulu. Apa-apa aja poin yang paling penting. Yang kedua, jangan lupa ada opening pastinya, ada kontennya. Ya, apa yang mau kamu jelaskan, kemudian ada closingnya. Ya, oke, kita baca. Siapa yang mau baca? Saya, Sir. Nama? Umi. Umi, silakan. Yes. Plan to have a cheap vacation. Rencana liburan yang hemat. This year, my wife and I have planned to have a cheap vacation. Tahun ini saya dan istri saya telah merencanakan untuk memiliki perjalanan yang murah. We know we
do not want to go too far and don't not want to spend much money. Kami tahu kami tidak ingin pergi terlalu jauh dan tidak ingin menghabiskan banyak uang. We always aim to save money on vacation, but this year we want to reduce our expenses as much as possible. Ini saya baca selesai aja ya, Sir ya. Boleh, baru nanti Artinya diartikan. Iya. Yang lain ngamatin ya. Yeah. But this year we want to reduce our expenses as much as possible. For our first trip, we plan to visit Dieng in Central Java to avoid paying for an expensive travel. We decided that we'll drive. That's a 12-hour drive from Bogor to Dieng. But it is nice and scenic with the mountains and forests along the way. One there, we plan to have a pretty relaxing week with friends and family. We'll also likely take a trip to Baturaden for a picnic. Saya artikan ya, Sar. Oke, Mbak, oke. Rencana liburan yang hemat. Tahun ini saya dan istri saya telah merencanakan untuk memiliki perjalanan yang murah. Kami tahu kami tidak ingin terlalu jauh dan tidak ingin menghabiskan banyak uang. Kami selalu menghemat uang pada liburan kami. Tetapi tahun ini kami ingin mengurangi pengeluaran kami sebanyak mungkin. Untuk perjalanan pertama kami. Kami berencana mengunjungi Dieng di Jawa Tengah. Ini apa ya? Untuk menghindari untuk menghindari pembayaran perjalanan yang mahal, kami memutuskan untuk berkendaraan dengan baik. Adalah 12 jam perjalanan dari kota Bogor ke Dieng. Tetapi ini sangat menyenangkan dan pemandangan pegunungan dan hutan di sepanjang jalan. Sesampai di sana, kami berencana untuk